Anjas bongkar soal Yoris di kasus pembunuhan Subang. Ada jejak digitalnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Lamanya kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini justru memunculkan berbagai statement di mata masyarakat. Anjas menilai hal tersebut memang wajar, sebab masyarakat kini tengah menyoroti kasus perampasan nyawa ibu dan anak ini dari berbagai sudut pandang. Dengan kecanggihan teknologi justru mengungkap sebuah fakta yang mencengangkan, yaitu jejak digital Yoris tidak bisa menutupi fakta yang ada. Dikutip Dep Jabar dari YouTube Anjas di Thailand pada 13 Januari 2022 melalui video yang berjudul "Tak Bisa Mengelak, Yoris dan Mobil Kesayangan Alphard Hitam Itu" menjelaskan tentang Yoris. Keterangan Yoris ini berbeda, meskipun saat itu Yoris telah melakukan klarifikasi di YouTube Heri Susanto, ucap Anjas. Kemudian Anjas menunjukkan jejak digital Yoris yang ternyata ada di dalam YouTube-nya. Pada akhir September lalu di video aku yang berjudul "Kenapa Yoris Memberikan Keterangan Berbeda Tentang Kunci Mobil Alphard", kondisinya pada saat itu YouTubernya tidak merekam ke Yoris, tetapi kondisi di lingkungan TKP. Pada saat itu terlihat Yoris sedang ngobrol dengan tetangga menggunakan bahasa Sunda, tutur Anjas. Anjas kemudian menjelaskan isi dari percakapan Yoris dengan tetangganya itu. Kalau orang mau keluar pakai mobil tersebut, kalau tidak diaktifkan kunci otomatisnya, dia mobil Alphard akan tiba-tiba mati. Demikian isi pembicaraan Yoris yang diucapkan Anjas. Akan tetapi ternyata apa yang telah dikatakan Yoris itu tidaklah benar. Kebenaran kunci otomatis tersebut tidak ada. Walaupun begitu, Yoris telah mengkonfirmasi hal itu di channel YouTube Heri Susanto. Dikatakan Anjas bahwa Yoris mengaku tidak ada kunci otomatis di dalam mobil Alphard itu. Mobil Alphard tersebut adalah keluaran di tahun 2003 dan tidak ada kunci otomatis. Analisis Anjas bongkar Yoris. Anjas pun menyampaikan pendapatnya bahwa kemungkinan Yoris berkata seperti itu kepada tetangganya sebagai upaya untuk mengalihkan kecurigaan. Bisa jadi ini strategi menghilangkan kecurigaan, bukan bagianku untuk menyelidiki. Jika niat Yoris untuk mengelabui atau terlibat, ini kecil kemungkinan, ungkap Anjas. Tentu penyidik lebih paham situasi di TKP pada waktu itu. Keterangan Yoris ini sangatlah mudah untuk dicek tim penyidik. Lalu yang tidak kalah penting ialah unsur psikologis Yoris. Pernyataan dari Yoris pada waktu itu kemungkinan memang bagian kekhilafan Yoris, diduga guna melindungi dirinya dari kecurigaan. Pada saat kasus ini awal-awal muncul, banyak mata tertuju pada Yosef dan Mimin. Yosef dan Danu itu sangat sedikit yang curiga. Namun makin kesini semuanya kayaknya imbang, semua ada pro dan kontra, ungkap Anjas. Sementara itu dari kalangan saksi, perdebatan yang panas justru kembali terjadi di antara kuasa hukum Danu, yaitu Ahmad Taufan, dengan kuasa hukum Yosef dan Yoris, yaitu Rohman Hidayat. Hal tersebut bermula ketika Ahmad Taufan di dalam video yang tayang di kanal YouTube Heri Susanto yang berjudul "Semakin Menyudutkan Semakin Ketahuan Belangnya, Ayo Kita Bongkar Rame-Rame", yang tayang Minggu 9 Januari 2021, berniat akan menyusun kronologi kasus Subang dengan versi mereka. Nanti kalau sudah jadi, kami undang Danu dan Heri Susanto di kantor. Kita sama-sama sampaikan kronologi versi kita. Kalau sudah sepakat nanti kita kirimkan ke Presiden Jokowi, Kapolri, dan Kapolda, tutur Ahmad Taufan. Ahmad Taufan mengatakan menurutnya kronologi kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut hanyalah berisi asumsi serta dugaan dari tim ATS Law Firm. Syukur-syukur menjadi tambahan petunjuk kepolisian, ujar Ahmad Taufan.
Menanggapi rencana tersebut, Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef dan Yoris, justru balik mempertanyakan siapa sebetulnya yang menjadi korban dalam kasus Subang tersebut. Yang sebenarnya korban itu Yosef dan Yoris, jangan sampai ada orang lain seolah-olah jadi korban, ujar Rohman Hidayat kepada dexjabar.com Selasa 11 Januari 2022 petang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.